pembelajaran kita ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama. Bapak saya dulu tolong menantinya. Siap, ya. Nah, teman-temanku sampai masuk pertanyaan ini kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah hadir semua ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau kalian berdiri dulu. Saya mau cek kerapian bajunya. Oke, sudah rapi semua ya? Iya, Bu. Nggak ada sampah-sampah lagi? Ada sampah ya. Oke, berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, dengan menggunakan model project based learning. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang berikutnya, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan sikap menjadi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati serta selalu menjaga kehormatan diri. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya. Di sini kita akan membuat proyek yang berupa paparan digital ya. Paparan digital tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Minggu yang lalu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah pernah membahas materi tentang aurat. Adakah yang ingat aurat wanita dari mana ke mana batasnya?
kecuali muka dan tangan. Ya, jadi aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bagaimana dengan kaum laki-laki? Pusar. Saya pusar sampai Dari pusat sampai ke lutut kaki. Oke, jadi masih ingat ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, itu memiliki keterkaitan ya nak. Nah, kenapa? Salah satu cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dengan cara ya. Nah, pernah dengar kata pergaulan bebas dan perbuatan zina? Pernah. Ada yang tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu nggak? Pergaulan bebas itu? Agama. Oke, ya. Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak dibatasi oleh norma, baik norma agama maupun norma adat istiadat, ya. Jadi dia tidak terbatas, sehingga terkadang seseorang melakukan pergaulan itu di luar apa yang diberitakan oleh Allah. Artinya melakukan pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, akhirnya terjerumuslah ke suatu perbuatan yang namanya perbuatan zina. Ada yang tahu apa itu zina? Zina adalah Hubungan antara boleh hubungan antara dan perempuan, yang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau hubungan suami hubungan laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan. Ya, jadi mereka melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan. Itulah yang dinamakan dengan zina. Apakah Islam melarang perbuatan zina? Kenapa Islam melarang perbuatan zina? Diharamkan. Diharamkan kenapa? Karena dapat menimbulkan suatu perbuatan suatu perbuatan dosa yang besar sekali ketika seseorang melakukan perbuatan zina. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32. Siapa yang mau membaca? Di depan. Kelihatan. Bisa baca? Baca nggak? Baca nggak ini belakang? Ya, boleh kalau mau baca. Ayo. Nggak terlihat? Yang di depan aja. Biar terlihat. Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, coba baca. Janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan segalanya buruk. Oke. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Selanjutnya ada surah An-Nur ayat 2. Bisa baca? Bisa kebaca?
wala ta'khudhu bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki dengarlah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, kalau tadi di surah Al-Isra ayat 32 ini dikatakan, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu satu perbuatan keji dan satu jalan mundur. Kira-kira apa yang terkandung dalam ayat tersebut? Ada nggak yang bisa menunjukkan? Allah melarang kita untuk mendekati zina. Jadi dari surah Al-Isra ayat 32, salah satu kandungannya itu Allah melarang kita mendekati zina. Jangankan melakukan zina, mendekatinya saja tidak boleh. Ayo apa? Yang mendekati zina? Pacaran. Siapa yang pacaran di sini? Nggak ada loh. Nggak ada. Pacaran itu adalah salah satu pergaulan bebas yang mendekati. Betul. Percaya nggak? Percaya. Tapi masih dilakukan ya? Iya. Iya. Ya. Itu tadi ya. Karena kenapa anak zaman sekarang itu banyak yang mengikuti pergaulan orang luar. Tren katanya. Ya. Yang dilihat juga dari dunia maya. Sekarang kan sudah gampang sekali mengakses segala macam gambaran-gambaran pergaulan. Ya. Di dunia maya itu banyak sekali. Gak usah di dunia maya, di televisi pun begitu. Ya kan? Gambaran-gambaran anak muda zaman sekarang yang kalau pacarannya itu melewati batas, pergaulannya melewati batas. Tadi pergaulan bebas melewati batas norma dan batas agama. Karena kenapa? Kan kurangnya pemahaman agama. Sehingga kadang-kadang nggak terkontrol lagi nih. Ada yang pacarannya lewat batas, ya. Kalau pacaran itu ada apa? Ada zina, ada zina, tangan, ada zina, zina tangan, ada deh, kita ke kantin, zina mata, cantiknya deh, ya, itu udah zina mata, zina hati, zina tangan bisa dihindari, zina mata juga bisa dihindari. Dengan cara apa? Nggak usah ketemu, teleponan aja, gitu. Nggak usah ketemu. Jadi nggak akan sentuhan dan nggak akan tatapan. Tapi satu zina ini tidak bisa dihindari. Zina hati. Tiba-tiba zina hati kayak mana ya? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ke kamar mandi ingat kamu. Kalau kayak gitu, kapan ingat Allahnya ya? Ya kan? Zina mata, zina tangan bisa dihindari, tapi yang satu itu sepertinya aku sendiri menghindari. Kalau pacaran pengen ketemu terus, ya nggak? Mau jalan terus. Tiap hari bayar terus. Kapan
Padahal kalau sudah hamil terjadi perzinahan tadi, itu kan akibat perzinahan ya. Padahal kalau sudah terjadi seperti itu, yang rugi siapa? Kalian sendiri, ya. Tapi juga bisa merugikan orang lain nggak itu? Bisa. Ya. Kalau yang selalu sering melakukan perbuatan zina, nanti muncullah suatu penyakit yang namanya HIV atau AIDS yang belum ada obatnya sampai sekarang. Ya, hati-hati, ya, yang gonta-ganti pasangan. Ya. Hati-hati ya, jangan suka coba-coba. Ya. Buat anak kok coba-coba. Ya. Jangan dijadikan coba-coba. Kalau mau bergaul itu carilah pergaulan yang bagus. Isilah waktumu dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan diisi dengan sesuatu yang kurang manfaatnya, sehingga akan merugikan dirimu sendiri. Oh ya tadi, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan ini dari surah Al-Isra. Kemudian dari surah An-Nur. Pezina perempuan dan pezina laki-laki berawan masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah kau samarkan mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang. Dari surah ini, apa yang terkandung di dalamnya? Kata-katanya boleh? Hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau dari surah An-Nur ayat 2 ini, surah An-Nur ayat 2 ini, ini hukuman bagi pezina goyrul muhsan, ya. Pezina goyrul muhsan atau pezina yang masih statusnya seperti kalian, remaja, bujang gadis, artinya yang masih virgin, laki-laki dan perempuan yang masih suci melakukan perbuatan zina. Hukumannya ini didera 100 kali, ya, dicampur 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, kalau untuk yang sudah menikah atau muhsan, itu hukumannya adalah dirajam. Apa itu dirajam? Tubuhnya ditanam segini sampai hanya terlihat kepalanya saja, kemudian dilempar batu kerikil. Nah, setiap orang yang lewat wajib melempar batu kerikil ke kepalanya. Tapi bukan batu gede kok. Kalau batu gede cepat mati. Jadi batunya kerikil. Jadi dia meninggalnya pelan-pelan. Sudah tersiksa dulu ya, sampai dia meninggal dunia ya. Dilempar sampai meninggal dunia. Itu hukuman pezina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau muhsan, ya. Kenapa orang yang menikah sudah berzina? Kenapa orang yang sudah menikah kok bisa berzina? Selingkuh. Jadi yang dirajam itu yang selingkuhannya sama yang Iya. Maksudnya yang menikah dia sudah berzina apa? Sudah menikah dia dikatakan berzina itu karena dia selingkuh, bukan sama pasangannya sah, ya. Nah, jadi dia sudah pernah menikah. Kalau
Kalau dia minum minuman keras, makanya minuman keras itu termasuk yang diharamkan ya. Karena ketika seseorang minum minuman keras, dia hilang kesadaran. Hilang kesadaran, kalau dia ketemu dengan perempuan, terjadilah berzina. Seperti kata cerita Rasul, nih, ada seseorang yang dihadapkan dengan 3 pilihan: minum keras, berzina, membunuh. Yang mana yang dipilih? Bunuh. Berzina, berzina, membunuh. Nah, ternyata di situ si orang tersebut memilih minum-minuman keras. Katanya minum-minuman keras itu dosanya itu lebih rendah daripada dosa yang 2 itu, berzina dengan membunuh. Oke, pilihnya minum-minuman keras. Dihadapkan dengan minuman keras, dia minum, ketemu dengan cewek cantik, dia berzina, 2 dosa. Dia sadar, astagfirullah, saya sudah minum minuman keras, saya sudah berzina, daripada ketawa, saya bunuh perempuan. Tiga-tiganya dosa besar, tiga-tiganya kena. Minum minuman keras dia kena, berzina juga kena. Jadi dari satu perbuatan yang katanya dosanya kecil, ternyata menimbulkan dosa yang besar. Ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini kan terkadang mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan. Iya. Nah, ini kita bisa nggak ya?
Ada yang masih
kamu dijodohkannya dengan hewan, nggak ada. Walaupun di televisi atau di daerah mana atau di negara mana ada juga yang berjodoh dengan anjing. Yang menikah. Itu cuma kesalahan mereka saja, ya kan? Tapi sebenarnya bahwa tidak pernah melakukan hal itu. Jadi jangan takut ketika kamu nggak pacaran, kamu nggak dapat jodoh. Ya. Yakin nggak sama Allah? Yakin ya. Jadi jangan sampai kamu tergoda nanti kamu jadi gadis tua karena kamu nggak pacaran. Jangan khawatir ya. Nanti kamu jadi bujang tua karena nggak pacaran. Enggak. Tapi kenapa masih ada ya gadis tua dan laki-laki bujang tua? Kenapa? Nah, karena terkadang jodohnya udah datang, udah tolak. Karena ya suka milih-milih. Nah, aku nggak mau sama kamu. Udah jelek, hitam, kecil, kayak semut. Belum lagi nggak ada kerjaan. Rezeki Allah yang ngatur ya. Rezeki Allah yang ngatur. Mau seperti apa? Mungkin di mata manusia itu kelihatannya jelek atau buruk, tapi di mata Allah belum tentu. Yang paling penting itu kan di mata Allah. Untuk apa kita cantik di mata manusia, tapi buruk di matanya Allah? Nah, seperti itu. Jadi mulai sekarang perbaikilah pergaulanmu dengan pergaulan yang oke ya. Nah di sini setelah kalian mengamati gambar dan video, sudah kalian dapatkan informasinya. Tugas ibu ini mau menyuruh kalian untuk membuat paparan digital. Oke, saya akan bagi kelompok ya. Nah ya. Sini 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa kita dulu 5 kelompok ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Ini lakinya dua ke sini. Ya, ya. Ini aja. Ke sini, ya. Yang perempuan pindah ke sini. Kamu pindah ke situ. Iya sekarang kita bagi kelompok. Yang tengah. Nah, kamu pindah ke sana. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti. Itu pindah ke sana. Nah, itu. Yang paling belakang pindahnya ke sini. Yang ini dua ini. Laki-lakinya dua-dua. Nah ya kita buat satu kelompok jadi kelompoknya sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergabung sini. Nah ini bergabungnya bergabung sini loh.
Tempat kerja Ya. Ya ada yang di situ tulisannya kelompok 1, 2, dan 3. Dan ada di kelompok ya. Silakan kalian cari atau melihat paparan digital dari internet ya tentang pelajaran olahraga dan minat. Kalian boleh tulis jawabannya di bawah sini ya. Di lembar itu ada jawabannya. Di situ kan ada di lembar LKPP-nya sudah ada. Bisa sekalian. Kalau kalian mau isi, saya mau isi. Silakan dicari ya. Waktunya 30 menit ya. Rodio. Oke, udah paham dengan pertanyaannya? Paham ya? Nanti dicari di Seperti norma agama. Oh ini nanti.
Yang di belakang sudah selesai. Ini ya. Yang di belakang. Sudah. Tinggal ini. Pakai debit yang harus. Semua materinya Sudah semua kelompok belakang? Sudah? Oke. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil paparan digitalnya. Ya, di situ saja nggak apa-apa. Di sini aja.
sebagai moderator, sebelah saya ada Sabta Maka sebagai pembaca dan sebelah saya ada selanjutnya paparan digital akan dibacakan oleh Syafrul Sabda. mengapa tentang Islam dalam ayat tentang anak daerah bebas dan dinamik. Di mana zina dan bebas telah disebutkan secara gamblang melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dan sudah dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Perbuatan tersebut bahkan dianggap sebagai perbuatan keji dan harus dijauhi. Dan perbuatan tercela ini akan mengakibatkan ancaman jiwa pribadi dan rusak agama di masyarakat. Contoh ayatnya demikian dan perbuatan ini adalah Quran surat An-Nisa ayat kedua. Wala taqrabu zina innahu kana fahisau bisa dan kuasa nasi ya janganlah kamu berani zina sehingga zina itu adalah perbuatan keji dan jangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, yang berikutnya kelompok 2, silakan. Hasil paparan. Dan saya juga berfungsi sebagai moderator dan saya nanti kalau sebagai negara kalau sebagai anggota kali ini sebagai anggota jadi sebagai anggota dan saya persilakan untuk kita apakah pemuda berjalan dengan koordinasinya silakan menjelaskan cara pergaulan dan juga menyebab pergaulan bebas yaitu perhatian pada jalan hidup kondisi lingkungan kesenangan internet kurang dari agama dan keluarga penyebab namun penyebab perbuatannya rendahnya kontrol diri kreatif yang kurang baik dan rendahnya taraf di lingkungan keluarga. Pergaulan bebas adalah perilaku penyimpang yang melanggar agama, sosial dan agama. Perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang berlawanan jenis yang tidak menjadikan pernikahan. Contoh merokok dan obat. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus 3 ingin menyampaikan paparan digital kami. Saya dan Bapak Ahmad sebagai moderator. Saya Ferdinand sebagai pembaca. Saya Alia Bisa sebagai anggota. Saya Raisa Putri sebagai anggota. Saya Tera Septiani sebagai anggota. Saya Ahmad Fariza sebagai anggota. Paparan itu akan dibacakan oleh Rizya. Apakah dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina dan bagaimana cara menghindarinya? Dampak pergaulan bebas, resiko kesehatan fisik seperti tertular penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, syfilis dan gonorrea. Resiko pernikahan di usia muda. Dampak perbuatan zina, kemiskinan, keperpendekan umur, dikucilkan oleh masyarakat, kehilangan kehormatan, martabat, dan harga diri masyarakat. Cara menghindarinya, mengendalikan nafsu dan hawa nafsu, menjaga pandangan, dan menjaga hati. Oke, itulah hasil paparan dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan lanjut kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandia Putra. Kali ini kami akan memaparkan hasil paparan digital tentang pergaulan bebas dan zina. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami. Sebelah kanan saya ada Muhammad Adindra Pratama sebagai anggota. Septian Arkoya sebagai anggota, Desta Putri sebagai anggota, Sucina Dela sebagai anggota, aku Tiasari Dewi sebagai pembaca. Baiklah, kami akan memulai paparan yang akan kami baca. Silakan. Mengapa pergaulan bebas dianggap sebagai perilaku menyimpang? Jelaskan. Pergaulan bebas dianggap sebagai perilaku menyimpang karena melanggar norma dan melewati batas, seperti norma agama, susila, sosial. Pergaulan bebas dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan masa depan seseorang. Dan apa ciri-ciri remaja yang terlibat pergaulan bebas? Ciri-cirinya: 1. Menghabiskan uang semata menuruti kepuasan nafsu. 2. Kurang bertanggung jawab apabila diberi tugas. 3. Tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. 4. Main game dan begadang. 5. Berpakaian tidak pantas dan tidak senonoh. Itulah sekian hasil paparan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan memaparkan digital tentang pergaulan bebas dan zina. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan sebelah saya ada Saya Putra sebagai anggota. Bagas Rima sebagai anggota, Kira sebagai anggota, Sanaya Suralati sebagai anggota, Jocelyn sebagai anggota. dan akan dibacakan oleh anggota kami. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang dalam Islam karena dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan akhirat. Beberapa hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina adalah menjaga martabat dan kedudukan, menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menghindari penyakit berbahaya. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, dapat membawa dampak buruk bagi di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil paparan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Ya, taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya hasil paparan digital dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Untuk lebih semangatnya lagi, kita ice breaking dulu. Jadi ya. Ini kita kali ini ikuti perkataan saya ya. Dengarkan, ikuti perkataan saya. Tapi yang kalian ikuti itu kalau ada perkataan saya itu diawali dengan kata sangkuria. Ya. Misalnya kalau kata saya sangkuria, angkat tangan. Berarti kalian angkat tangan. Tapi kalau tidak diawali dengan kata sangkuria, berarti kalian tidak boleh angkat tangan. Oke? Apapun yang saya perintahkan ya, kecuali yang kalau nggak ada kata sangkuria jangan diikuti. Tapi kalau ada sangkuria ikuti. Paham ya? Oke, 1, 2, 3. Sangkuria, angkat tangan. Sangkuria, tangan ke depan. Tangan ke belakang. Ada yang tangannya ke belakang. Jadi kalau nggak ada kata sangkuria jangan ikutin ya. Oke. Sangkuria, pegang kepala. Sangkuria, pegang pundak. Sangkuria, pegang hidung. Sangkuria, angkat bawah. Oke, cukup ya. Kita tadi sudah presentasi. Dari hasil presentasi tadi, adakah yang ingin bertanya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina?
itu yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina boleh diajukan kepada kelompok manapun. Ya, misalnya saya mau bertanya, saya ajukan kepada kelompok berapa. Nanti kelompoknya akan saya kasih waktu untuk mencari jawaban. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, satu orang dan dua orang. Boleh. Bu, kalau bertanya, ada yang nanya terus kami bisa jawabannya kami bisa jawab. boleh, terserah ya, kelompok manapun bisa. Kalau misalnya kelompok yang ditujukan bisa jawab, kelompok yang lain boleh bantu menjawab. Ada yang bertanya? Silakan. Iya, ayo bertanya. Siapa aja? Bu. Ya. Apakah perbuatan zina bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbuatan zina itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari konsep tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah ada satu kota kecil yang sudah dikatakan dunia bahwa itu tidak. Gitu. Ya. Kalau yang lain ada yang berpendapat, ada yang bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Ayo, nggak ada yang bisa jawab? Selain satu? Oke, Ibu luruskan ya. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Kalau ditanya, apakah perbuatan bebas atau pergaulan bebas atau perbuatan zina itu bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Bisa. Ya. Perbuatan pergaulan bebas atau perbuatan zina itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau yang berzina atau yang melakukan perbuatan zina itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Jadi seorang pezina menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina. Apakah dosaku akan diampuni oleh Allah? Rasulullah pun mengusirnya. Pergi kamu dari sini. Seperti itu. Berkali-kali dia berdoa, ampunilah dosaku. Sampai akhirnya dia bersujud di tengah padang pasir sampai meninggal dunia. Artinya dia benar-benar bertaubat dari kesalahannya itu. Ya. Maka sebenarnya untuk perbuatan zina itu bisa diampuni kalau dia benar-benar bertaubat. Allah itu Maha Pengampun. Kalau sebelum dia meninggal, dosa sebesar apapun, kalau sebelum dia sudah meninggal, dia mohon ampun pada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dewo, Boleh. bagaimana tanggapan kita saat kita melihat teman kita sedang melakukan pergaulan bebas atau perbuatan zina? Ada yang mau jawab? Bagaimana tanggapan kalian ketika kalian melihat ada temanmu yang melakukan pergaulan bebas atau perbuatan zina? Ibu, sekarang menanyakan. Boleh deh, gantian. Mau jawab? Boleh? Ya, gantian dia. Ya, silakan. Mengingatkan bahwa perbuatan zina itu tidak baik dan akan merugikan pada dirinya sendiri dan orang lain. Mengingatkan, menasehati temannya yang terperosok ke pergaulan bebas atau perbuatan zina. Nah, jadi diingatkan temannya, itu perbuatan kamu itu salah. Ya. Allah melarang kita melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ketika seseorang melakukan perbuatan zina, maka dampaknya itu bukan hanya kepada dirinya sendiri, kepada orang lain juga. Apalagi kalau sampai seandainya si pelaku zina ini, yang perempuan terutama, itu hamil, ya. Ketika seorang perempuan hamil, kemudian si laki-laki yang menghamilinya mau bertanggung jawab nih, mau menikahinya. Nikah. Sah nggak pernikahan? Enggak. Ya kan kalau anaknya udah lahir. Ya. Jadi pernikahan yang mereka lakukan itu tidak sah di mata Allah. Mungkin di mata hukum itu sah, tapi di mata Allah atau di dalam agama Islam
diulang kembali setelah dia menikah. Kalau tidak diulang kembali pernikahannya, maka anaknya tidak haram, ya. Yang haram adalah perbuatan kedua orang tuanya, ya. Kalau mereka tidak menikah kembali, neraka, mereka itu akan melakukan perzinahan seumur hidup. Ya. Ini terkadang masyarakat zaman sekarang tidak paham, ya. Banyak yang ketika sudah menikah, si perempuan sedang hamil, ya. Oke lah, mungkin mereka paham, mereka menikah kembali. Ini dampaknya nanti ke anaknya, apalagi kalau anaknya perempuan. Seorang anak yang hasil perzinahan atau di luar pernikahan, itu dia tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Jangan, ya. Kalau kalian hamil di luar nikah, maka si anak tidak punya bapak. Meskipun yang menikahi ibunya itu adalah bapak biologisnya, tapi secara agama itu bukan bapaknya. Ya. Nanti begitu dia menikah, maka si bapak tidak boleh menikahkan si anak perempuan dan tidak boleh pula disebutkan binti bapaknya. Ya. Yang boleh disebutkan adalah binti ibunya. Ya, misalnya saya nikahkan Aisyah binti Fatimah, gitu ya. Jadi bukan Aisyah binti Ahmad. Misalnya, ya. Tidak boleh, ya. Jadi bolehnya dia disebutkan binti ibunya. Tidak punya bapak. Itu kerugiannya bagi anak yang hasil di luar nikah. Tapi terkadang masyarakat di sini tidak mau diomongin. Masih saja mereka menikahkan anaknya dengan menyebutkan binti bapaknya. Kalau sudah seperti itu, pernikahan itu menjadi tidak sah. Dengan begitu maka anaknya melakukan perzinahan seumur hidup. Ya. Hati-hati, ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat saudara kalian atau tetangga kalian, ya, yang menikah, dia jelas anak di luar nikah, maka tidak boleh Pak Bu anaknya itu disebutkan binti bapaknya, ya. Karena si anak tersebut tidak punya bapak. Berarti nanti kalau kalian yang menyaksikannya juga tetap membiarkannya, kalian kena dosa juga, ya. Berarti kalian membiarkan perzinahan itu terjadi seumur hidup. Maka janganlah coba-coba melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Kalau ada teman yang melakukan, tegurlah. Janganlah. Misalnya temanmu pacarannya kelewat batas, ingat dosa, gitu ya. Jangan di mata manusia aja kamu mungkin, oh nggak masalah, kamu ngapain ngomongin saya, gitu kan? Soalin kamu, gitu kan? Padahal temannya sudah benar ngingetin, gitu ya. Tapi terkadang ya karena tadi sudah cinta buta, ya, punya rasa milik berdua, yang lain ngontrak, ya, sehingga terkadang meski ditegur oleh temannya tetap tidak mau dengar, seperti udah mulai, ya, cuek, tidak peduli dengan lingkungan dan orang lain. Yang penting dia happy, ya. Itu juga seperti pergaulan bebas dengan minum-minuman keras, berjudi, ya, narkoba. Nah, itu juga mengganggu, ya, merusak dirimu sendiri, merusak orang lain juga sekitarmu. Itu akibat pergaulan bebas. Kadang-kadang kan kalau orang narkoba, ya, nih saya kasih gratis buat kamu, coba dulu. Biasanya gitu kan? Nanti kan kalau sudah kecanduan, pengen beli kan?
Nanti kalau pengen lagi, ya beli dong, masa gratis terus. Kan gitu, ya. Nah, itu yang kadang merusak diri sendiri. Jangan terlalu gimana ya dengan seorang teman, apalagi kalau teman niatnya merusak kita. Hati-hati. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Cukup? Oke, kalau sudah, saya yang bertanya. Pertanyaan saya, apa yang akan kamu lakukan ketika ada temanmu yang mengajak kamu melakukan perbuatan yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan? Boleh? Kalau saya berarti saya melakukan dan menyiapkan perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Apa? Berkaca pada teman, menolak teman tersebut dan mengajak pada teman itu pada perbuatan yang diajak itu tidak baik. Oke, jadi dia menolak, kemudian mengingatkan tanya bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, setuju nggak? Setuju banget. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Kalau begitu saya ingin kalian membuat kesimpulan. Nah, menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Satu boleh menyimpulkan apa kesimpulannya? Nomor satu sudah siap? Kesimpulannya ada? Kesimpulannya? Dari kelompok satu boleh menyimpulkan, kelompok dua boleh menyimpulkan, kelompok tiga menyimpulkan, 4 dan 5 boleh menyimpulkan. Sudah siap nomor satu? Menyimpulkan? Yang mana? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Yang kalian diskusikan tadi kalian simpulkan. Sudah dapat kesimpulannya? Nomor satu boleh? Ya. Kesimpulannya? Jika ada perbuatan bebas adalah satu perbuatan benci dan mencela yang dilakukan oleh Allah melalui surat salah satunya itu Al-Baqarah ayat 32. Oke, jadi di sini kesimpulan pertama bahwa zina itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 30. Kelompok dua, sudah siap kesimpulannya? Boleh? Apa kesimpulannya kelompok berapa? Kelompok? Boleh. Intinya ya. Boleh ambil intinya saja. Bagaimana? Ada kelompok yang sudah siap menyimpulkan? Jadi ada kelompok dari kelompok satu kesimpulannya. Kelompok dua, tiga, 4 dan 5. Sudah siap? Ya, silakan. Zina dan pergaulan bebas, perbuatan yang dilarang dalam Islam karena
suci. Sedikit saja, simpulannya dikit aja, nggak sebanyak-banyak. Simpulannya, siapa yang sudah angkat tangannya? Yang bisa menyimpulkan? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2 sana ya? Gimana kelompok 2? Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kelompok 3. Boleh silakan. Jadi Kesimpulan dari kelompok 3. kesimpulan dari kami, pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dapat menimbulkan dampak yang negatif, dan perbuatan itu diharapkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu juga merusak moral dan spiritual dari manusia. Oke, ya. Pil ya, jadi merangkum dari kelompok 1 dan kelompok 5. Kesimpulan dari kelompok 3 ya, yang menyatakan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah haram dan memberikan dampak yang buruk baik dari segi moral maupun dari spiritualnya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Oke, benar sekali ya. Jadi dampaknya sangat luas ya. Dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat luas. Jangan merasa kalau itu dampaknya terkena di dirimu sendiri, tidak. Ya. Tapi ke semua orang yang ada di sekitarmu juga kena dampak. Ya. Ibaratnya kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya, maka kita akan dianggap akan tertukar wanginya. Ya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang yang misalnya pencuri, ya, maka kemungkinan besar kamu pun akan dianggap oleh orang lain sebagai seorang pencuri. Ya, walaupun pada hakikatnya kamu belum tentu melakukan hal tersebut. Ya, itu ya. Jadi sangat buruk dari dampak dari pergaulan bebas. Dari kelompok 2 ada yang mau menyimpulkan? Kenapa? Gimana? Coba kalau besarkan suaranya. Ya, dibaca lagi. Dia jelas perbuatan yang tidak baik. Oke, dari sini. Zina merupakan perbuatan terlarang yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Zina di luar nikah merupakan perbuatan keji dan tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu tindakan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 7. Perbuatan zina selain perbuatan tercela juga mendapatkan ancaman yang sangat berat, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oke, ya. Jadi perbuatan zina itu adalah perbuatan yang diharamkan dan mempunyai dampak baik di dunia maupun di akhirat ya. Dampaknya tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat kamu akan mendapatkan dampak buruknya ya. Oke, cukup ya kesimpulannya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Oke, ketua kelas silakan dipimpin. Siap. Hari ini kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
A.